Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuba Fada Arifah dari Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran dengan NIM 71014-235. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Literasi Digital. Baik, langsung saja kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu, di masa pandemi seperti sekarang ini, tentu teknologi berperan penting dalam dunia pendidikan. Khususnya saya sendiri sebagai mahasiswa yang ikut terdampak dalam penggunaan teknologi yaitu e-learning atau ELENA untuk mengakses materi, tugas, dan video dari dosen. Untuk jurusan saya sendiri yaitu administrasi perkantoran di semester 4 ini juga turut menggunakan teknologi atau menerapkan Internet of Things dalam menjalankan mata kuliah praktik yaitu kearsipan dengan menggunakan e-agenda. Nah, dengan e-agenda kita bisa mencatat surat masuk dan keluar dengan mudah atau efektif dibandingkan dilakukan dengan pencatatan manual. Manfaat dari adanya e-agenda ini adalah untuk mempermudah saat proses penemuan kembali arsip, meminimalisir kehilangan data karena jika dilakukan secara manual bisa jadi data akan rusak, sobek, atau hilang. Selain itu, jika bentuk arsip secara fisik dalam bentuk kertas hilang, maka dengan e-agenda ini kita masih memiliki salinan berupa arsip yang sudah di-scan. Jadi dapat disimpulkan pengimplementasian Internet of Things dan Big Data pada e-agenda ini lebih memudahkan untuk proses mengarsip dibandingkan dengan proses manual. Yang kedua yaitu adalah melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di Indonesia akan mendorong juga dalam perkembangan Internet of Things dan juga Big Data di Indonesia. Banyak sekali kegiatan yang sudah melakukan Internet of Things dan Big Data ini. Salah satunya adalah kegiatan di bidang transportasi yaitu aplikasi TJ untuk tracking bus Transjakarta. Aplikasi ini dibuat berdasarkan masalah yang ada di lapangan, di mana banyak sekali pendatang di Jakarta tetapi tidak mengetahui keberadaan kota Jakarta itu sendiri. Selain itu, terdapat masalah informasi yang terjadi pada pegawai bus yang baru saja bekerja seperti tidak mengetahui lokasi halte yang selalu menjadi tujuan penumpang sehingga membuat penumpang tersesat ke lokasi halte yang tidak ingin dituju. Selain itu, juga banyak penumpang asli Jakarta yang masih sulit untuk menemukan lokasi rute selanjutnya. Lalu, apa aja sih kelebihan dari aplikasi tersebut? Pertama, dapat digunakan untuk memberikan tanggapan berupa keluhan pengguna Transjakarta. Kedua, mencatat jarak tempuh dan datanya dapat digunakan sebagai informasi pembayaran tagihan oleh supir. Yang ketiga, yaitu menghadirkan fitur transit yang menghadirkan informasi real time, sehingga orang bisa memantau pergerakan armada dan melihat waktu tempuhnya. Dan yang terakhir yaitu aplikasi ini memiliki fitur lengkap dengan konsep modern kekinian. Selain memiliki kelebihan, tentunya aplikasi ini juga dinilai masih memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu masih terdapat data bus yang tidak tercantum pada aplikasi. Kedua, untuk top up e-money yang digunakan untuk pembelian tiket membutuhkan proses yang lama atau bertele-tele. Dan yang terakhir yaitu belum bisa digunakan untuk mengganti rute berdasarkan bus yang paling cepat datang. Nah, kemudian untuk pengembangan yang bisa dilakukan ke depannya adalah dalam aplikasi perlu ditambahkan menu untuk melacak dan fitur desain untuk dikembangkan dengan tampilan baru atau lebih lengkap. Selain itu, untuk segi pelayanan harus tetap melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan keluhan atau kritik dari pengguna aplikasi. Dan yang terakhir, dengan adanya aplikasi ini, maka bisa berdampak lebih maju dalam segi bisnis dan pendapatan non-subsidi. Untuk jawaban yang ketiga, yang terakhir dari pertanyaan ini adalah yaitu ketika saya diberikan tanggung jawab setingkat menteri dan dituntut untuk membuat sebuah kebijakan tentang kebebasan berkomentar di sosial media tanpa bertentangan dengan aturan hukum adalah dengan tetap memberikan kebebasan berpendapat kepada masyarakat karena Indonesia adalah negara demokratis, tetapi dengan tetap memberikan aturan batasan dalam konteks melarang perkataan yang mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan juga dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak reputasi orang lain. Sejalan dengan pemberlakuan batasan tersebut, maka saya juga akan memberikan kebijakan atau aturan yang jelas dan ringkas serta diimbangi dengan pemberian pengamanan untuk menghentikan penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.